Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsa Surba, khususnya untuk kelas 8, karena Bu Mita akan menjelaskan materi PPKN kelas 8. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada bab 3 kaitannya dengan semangat pendiri negara. Nah, ini bab terakhir di semester genap ya anak-anak. Sebelum kita mempelajari kaitannya dengan bab 3, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan semangat pendiri negara. Bu Miftah akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI dalam konteks kehidupan siswa. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini anak-anak, yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menyebutkan pengertian semangat komitmen pendiri negara. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengkaji perjuangan pendiri negara. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan perjuangan I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Anak-anak, yang pertama akan Bu Miftah jelaskan adalah pengertian semangat. Anak-anak tahu ya pengertian semangat itu apa? Kalau misalnya Bu Miftah tanya apakah anak-anak semangat mengikuti pembelajaran PKN? Nah, itu nanti jawabannya tergantung anak-anak juga. Nah, di sini Bu Miftah akan menjelaskan pengertian semangat itu seperti apa. Semangat adalah keadaan pikiran ketika batin tergerak untuk melakukan satu atau banyak tindakan. Jadi kalau kalian setiap hari melakukan aktivitas, maka kalian memiliki jiwa semangat anak-anak, karena itu tergerak untuk melakukan sesuatu hal. Nah, bisa satu tindakan, bisa satu perbuatan ataupun lebih. Jadi, semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin kalian untuk melakukan sesuatu hal. Dalam KBBI, komitmen dimaksudkan adalah perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Nah, jadi kalau semangat itu adalah bagaimana cara kalian untuk bisa melakukan sesuatu hal yang berasal dari hati nurani kalian. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi kelas 7 dulu, ini adalah termasuk norma kesusilaan. Nah, sedangkan komitmen ini adalah suatu perjanjian di mana kalian harus melakukannya karena sudah dilaksanakan kontrak atau perjanjian untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau diartikan semangat komitmen pendiri negara adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para pejuang atau para pendiri negara untuk melakukan perjanjian atau komitmen ingin mendirikan sebuah negara Indonesia yang merdeka. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini anak-anak. Dengan mengkaji bagaimana keras dan sulitnya para tokoh pahlawan kita, ini Bu Miftah gambarkan seorang tokoh nasional I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta
yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia hingga mencapai merdeka, dan kita sampai sekarang ini bisa merasakan hasil jerih payah para pendiri negara ini, anak-anak. Tokoh pendiri negara yang pertama akan Bu Muta bahas adalah I.R. Soekarno. Beliau adalah presiden pertama kita di Indonesia, anak-anak, yang biasa dikenal dengan Bung Karno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Nah, perjuangan I.R. Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Sudah pernah Bung Ta jelaskan pada bab sebelumnya, anak-anak, kaitannya dengan Sumpah Pemuda, kaitannya dengan kebangkitan nasional, di mana perjuangan I.R. Soekarno sangat bisa kita lihat dari sejarah-sejarah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Beliau juga termasuk anggota partai politik, yakni PNI, dan dia berjuang kaitannya dengan untuk memerdekakan Indonesia. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap, dan pada tanggal 30 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara di Bandung, anak-anak. Beliau dipenjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno ini untuk kemerdekaan menurun atau menyusut. Beliau malah lebih bersemangat karena begitu banyak tantangan, rintangan, sehingga beliau semakin kuat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Komitmen inilah yang dijadikan Bung Karno untuk berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik. Sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadikan lebih baik. Yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Muhammad Hatta ini merupakan organisator juga seperti Bung Karno, anak-anak, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Jadi yang mendampingi I.R. Soekarno pada masa itu adalah Muhammad Hatta dalam sebuah pemerintahan. Pada tahun 1916, kiprahnya dalam bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatera Nenbon di wilayah Padang. Jadi beliau ini adalah tokoh dari pemuda yang berasal dari Sumatera. Pada tahun 1921 menetap di Rotterdam, Belanda, dan tergabung dengan perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Pada tahun 1927 bergabung juga dengan Liga yang menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivitas nasionalis Indo Jawaharlal Nehru. Dan pada tahun 1932 Muhammad Hatta kembali ke Indonesia, anak-anak. Bulan September 1932 Bung Hatta berjumpa dengan Bung Karno untuk pertama kalinya. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan dan aksi ini menuai reaksi keras oleh Muhammad Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Jadi Muhammad Hatta ini adalah seorang penulis. Beliau juga pernah menyampaikan beliau rela dipenjara asalkan bersama buku.
Jadi beliau itu sangat mencintai buku, anak-anak. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya para pendiri negara merupakan contoh baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka, yang sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan, baik untuk dirinya sendiri dan juga bangsa dan negara. Jadi anak-anak bisa kita petik dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Ternyata ketika memperjuangkan negara Indonesia itu tidak serta-merta langsung mulus, anak-anak. Ternyata beliau-beliau ini juga pernah dipenjara, pernah mengalami penderitaan yang begitu keji yang dilakukan oleh para penjajah. Namun semangatnya tidak pernah luntur meskipun penderitaan yang diterima. Beliau malah semakin memperkuat tekadnya, komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin ini yang bisa Bu Muta sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Kita lanjutkan dalam Zoom meeting. Nanti Bu Muta akan mengasih tugas melalui Zoom meeting ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.